Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Citraweni dengan nomor induk mahasiswa 1959201048 dari Prodi TI Ciputat Malam semester 8. Untuk hari ini saya ingin membuat video tentang pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Quran untuk mata kuliah Muamalah. Nah, untuk pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia kebanyakan dari kalangan artis. Contohnya seperti pernikahan Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Lalu ada juga Titi Kamal dan Christian Sugiono. Ada Marcel Siahaan dengan Rima Melati Adams. Lalu ada Jeremy Thomas dan Ina Indayanti. Nah, untuk Indonesia sendiri itu kan memang bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Jadi perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antar individu. Jadi dengan berbagai macam-macam agama, hubungan sosial ini kadangkala akan berujung pada pernikahan beda agama. Nah, jadi untuk fakta di atas bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya dan perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jadi jika agama keduanya berbeda, akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarganya, mulai dari melaksanakan ibadahnya, pendidikan anak-anaknya, cara mengatur makanannya, pembinaan tradisi keagamaannya, dan lain-lainnya. Dan muslim menikahi wanita musyrik atau ahlul kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Nah, memiliki pasangan perlu ada kesetaraan, baik kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, pandangan hidup, ataupun kesetaraan dalam berpikir. Nah, jadi kesetaraan dalam kedudukan pun juga berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup ataupun kesetaraan dalam agama. Maka tidak dianjurkan nikah dengan lain agama atau berbeda agama. Al-Quran pun juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih calon pasangannya sesuai dengan seleranya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita. Nah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengingatkan, wanita dinikahi karena 4 faktor: hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas dasar agama, karena kalau tidak, engkau akan sengsara. Nah, jadi pernikahan beda agama, tak jarang hal ini menimbulkan gejolak ataupun reaksi di kalangan masyarakat. Pernikahan beda agama atau bisa disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing agamanya berbeda. Jadi pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Di dalam dunia Islam, masalah ini menimbulkan perbedaan di antara kedua belah pihak, mau itu pro ataupun kontra. Jadi masing-masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil Islam tentang pernikahan beda agama.
Nah, di Indonesia sendiri banyak pasangan suami istri berbeda agama, mereka pun tampak hidup rukun. Nah, dari sini ada semacam anggapan dari beberapa pihak bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah, karena memang alasannya karena pernikahan hak asasi manusia. Jadi nggak heran kalau banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Dan tentunya di sini ada selain Al-Baqarah ayat 221, itu juga kalau dihubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 5, ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim kalau hendak menikahi wanita ahli kitab atau wanita beragama Yahudi dan Nasrani. Di sana disebutkan bahwa wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, jadi dalam hal ini kesimpulannya, pernikahan bukan hanya masalah sosial kemanusiaan belaka, tetapi pernikahan juga merupakan ibadah, di mana konsekuensinya ini kan juga panjang sampai nanti ke akhirat. Nah, dalam Islam, seseorang pemimpin keluarga, suami ataupun istri bertanggung jawab terhadap diri, pasangan, dan juga keturunannya. Sekian untuk video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.